bahwa oke, nih belakang gue nih tentara, gue mau kampanye. Maka saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban meletakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada nyelonong nih, Mr. Presiden yang pengen jadi raja, nggak ngerti juga saya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Nih nomornya. Terima kasih Prof. Saya pindah ke Mbak Koni dulu. Mbak Koni, ini suara murni dari para guru besar kampus. Kalau nggak salah jumlahnya sudah hampir 60 lebih. Oh lebih, udah 100-an sekian. Lebih ya, lebih banyak banget. Ya. Ditambah lagi ya pada hari ini dari Purnawan TNI Polri. Nah, tapi suara yang dari istana dalam tanda kutip ini seperti noise, dianggap mereka itu partisan dan sangat mengecilkan sekali suara-suara guru besar ini. Apa yang terjadi dengan juru bicara istana itu menurut Mbak Koni? Selamat siang semuanya. Kalau ditanya guru besar istana ada apa, jawabannya di speech-nya Pak Agus Supriyatna tadi. Memang kelihatannya bukan saja presiden yang sedang kesambet. Sampai jubir istana juga kesambet gitu. Tapi kalau saya ditanya, sebelum saya jawab itu saya mau bilang ini, sepertinya tuh saya tuh hari ini berdiri di sini dengan hormat, terima kasih saya sudah diundang. Saya tuh pengen bilang 3 kan aja. Kan pertama, sudah saya ingatkan presiden harus cuti the minutes MK mengizinkan Gibran untuk masuk. Saya ingat saya bicara di gedung Arsip Nasional. Saya di doorstop oleh wartawan, saya juga kaget kenapa. Dan di situ saya sampaikan itu mesti presiden kalau betul Gibran masuk harus cuti supaya tidak ada suuzon. Apalagi bukan saja suuzon, memang dibikin gitu. Itu tidak dilakukan. Kan kedua, ketika saya bilang belajar fatsun politik atau etika politik, karena seorang kepala negara, kepala pemerintahan, apalagi juga kepala rumah tangga, which is jadi ayahnya Gibran, pasti Pak Baliut kalau bahasa Sundanya ini tuh jadi apa saya sekarang gitu. Dia harus tahu etika politik, karena yang bisa merem dirinya itu etika politik. Tidak didengarkan. Kan ketiga, guru besar yang terhormat Profesor Tuti, orang paling pendiam itu profesor saya, orang paling pendiam yang sibuknya cuma di kampus, gak pernah bicara gitu, keluar menunjukkan keprihatinan, malah dituduh oleh sahabatnya Pak Rudi atau mantan sahabat Noel bahwa beliau partisan. Jadi memang menurut saya tadi kembali ke ayat 1 pasal 1, yang kesambet bukan saja presiden tapi semua lingkaran presiden. Dan ini kita sangat prihatin Pak Ken. Makanya dengan segala hormat saya sangat merasa tersanjung sudah diundang dan diizinkan bicara di sini dengan background ini. Karena menurut saya, coba kita tunggu. Segila apa presiden akan bilang yang terhormat guru saya Pak Ken, Pak Agus Supriyatna, semua mantan kepala staf dan semua petinggi militer and used to be petinggi militer TNI dan Polri, lalu dibilang partisan juga. Jadi semua orang yang bersuara dengan suara batin dan suara hati untuk membenarkan negeri ini dengan enaknya dicap partisan. Saya rasa statementnya tadi saya baca dan itu sangat kuat Pak Agus Supriyatna. Saya rasa ini mesti kita segera publish. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya tuh undang wartawan sebenarnya datang tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak, jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung ini gimana ya. Karena bukan saja kita tuh dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain. Hoax dibuat hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu.
Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan. Pada Dasko WA saya langsung. Karena sedang khawatir. Pak Ken sudah tahu hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash. Itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kurnia Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh. 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini, mungkin kalau nggak mau dicuti, ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Oke, terima kasih. Nah, saya minta pendapat Profesor Henry Yoso ini. Di Jawa Tengah ini ada 2. Universitas Unika Sugiya Pranata dan Rektor Unisula mengatakan didekati oleh oknum polisi untuk membuat konten-konten yang isinya berlawanan dengan suara-suara kampus dengan dalih itu adalah operasi calling system gitu ya, dengan isinya pokoknya muji-muji Pak Jokowi loh. Nah, tanggapan Anda? Terima kasih. Saya pikir itu adalah cara-cara yang tolol ya. Dan cara-cara yang tidak akan pernah mempan, apalagi itu dilakukan di kalangan kampus kepada guru besar, pada profesor yang dalam tanda kutip memiliki kekebalan ya, yang tidak boleh diintervensi. Jadi intervensi terhadap kebebasan kampus, apalagi langsung mempengaruhi para guru besar agar nanti sampai ke bawah nanti, agar mahasiswanya juga tidak melakukan gerakan-gerakan. Itu adalah satu cara yang menunjukkan satu kepanikan yang sudah teramat sangat luar biasa. Oke, terkait dengan sikap atau pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh beberapa perguruan tinggi, itu harus kita maknai sebagai sikap atau pandangan dari kaum cendekiawan, orang-orang yang berpikir dalam arti orang yang waras. Banyak orang yang berpikir tapi gak waras gitu ya. Jadi sekarang ini hanya 2 yang mungkin bisa dalam tanda kutip merubah situasi, adalah bagaimana kita mengajak orang agar menggunakan akal sehat dan hati nurani. Karena saya melihat banyak teman-teman saya yang tidak menggunakan akal sehat dan juga tidak menggunakan hati nurani. Ketika saya coba bicara dari hati ke hati sebagai kawan, tolong dong jelaskan ke saya, apa sih pilihan Anda memilih si A? Saya nggak perlu sebut siapa si A.
Kemudian tidak ada satupun jawaban yang bisa menggerakkan hati saya atau pikiran waras saya untuk bisa mengikuti alur berpikirnya. Karena saya lihat yang bersangkutan juga bicaranya itu ngawur gitu ya. Artinya apa? Di sini saya melihat bahwa banyak orang yang berpikir tapi nggak waras. Nah sekarang saya berharap bahwa semua kita, bukan berharap, saya meyakini semua kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan seseorang. Kita bukan bicara Gibran sama Prabowo, bukan bicara Ganjar dengan Mahfud atau Anies dengan Imin, bukan. Tapi kita bicara untuk kepentingan lebih besar. Saya mungkin orang yang pertama di antara sekian banyak komisaris BUMN yang menyatakan diri, mengundurkan diri dari keluar dari zona nyaman. Saya komisaris dari satu perusahaan BUMN Mitratel dengan gaji 200 jutaan setiap bulan. Tantiem saya sekitar 6 sampai 7 miliar setiap tahun. Saya keluar dari zona nyaman bukan karena saya punya uang banyak, tidak. Tapi saya tinggalkan itu dengan mengajukan surat permohonan dan saya minta agar RUPS LB dalam waktu paling lambat 3 hari karena saya harus bersikap. Saya sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Artinya apa? Saya punya akal sehat dan saya punya nurani. Bukan karena Ganjar, bukan karena Mahfud. Tapi untuk hal yang lebih besar. Untuk kepentingan bangsa. Itu aja mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Jadi sekarang nggak jadi komisaris lagi nih? Nggak. Tapi insya Allah saya masih bisa beli rokok, masih bisa minum kopi tanpa di situ. Jadi komisaris dan direksi tidak boleh kampanye. Itu ada suratnya dari Menteri BUMN. Tapi menterinya boleh. Itu Indonesia ini. Keren kan? Komisaris BUMN, direksi BUMN tidak boleh kampanye tapi menterinya boleh. Nah, itu menarik sekali. Nah, Prof Ikrar, saya melihat ada krisis nilai sekarang ini. Sehingga yang seperti dikatakan oleh Mbak Koni maupun Mas Henry tadi, Presiden kok kelihatannya kalau bahasa Jermannya itu ndablek. Ndablek itu apa ya? Ya ndablek lah gitu ya. Bahasa Sundanya apa ndablek itu? Keras kepala itu ya. Jadi kekeh surekeh lah katanya Mbak Koni. Nah, Prof, nilai dan etika itu kan penting gitu ya. Lah, kita melihat bahwa saya mengutip pernyataan Profesor atau mungkin Pak Hamid Awaludin, Jokowi ini tidak mempunyai keringat untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Jokowi ini hanya penikmat demokrasi gitu loh. Sekarang malah merusak demokrasi malah gitu loh. Prof, nilai-nilai apa yang sekarang dianut oleh Pak Jokowi sehingga tidak menjadi ndablek, kekeh sumekeh, tidak mau mendengarkan itu? Ya, saya sendiri orang yang baru sadar ya bahwa benar. Ini saya ngomong terus terang ya, karena banyak orang selalu bertanya pada saya, Anda dulu pembela Jokowi mati-matian kok sekarang menjadi tengkritik Jokowi yang sangat keras gitu ya. Ya, Prof, kayaknya kita kuartet pendukung Jokowi juga semua ini. Jadi begini ya, saya tuh dulu termasuk orang yang selalu melihat Pak Jokowi itu memang adalah kita ya, karena dia bukan seorang pengusaha besar, dia cuma seorang pengusaha kecil ya, yang disuntik investasinya sama Pak Luhut gitu kan, untuk mengekspor furniture dari Solo ya, dan kemudian dia juga bukan dari keluarga tokoh, bukan dari keluarga petinggi baik itu di BUMN atau TNI Polri ataupun ASN ya. Pokoknya orang biasa lah. Tapi kemudian dia bisa meniti karir dari pandangan saya tuh Mas Kamri. Dia bisa meniti karir dari bawah, dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Buat saya itu achievement ya. Lagi-lagi buat saya pada masa itu ya. Nah kemudian ketika saya masuk ke Nusantara TV, mau ada acara di Nusantara TV untuk menjadi pembahas debat ya,
ada seorang yang dari dalam studi itu keluar terus ketemu saya, itu namanya Pak Darmaning Tias, seorang tokoh pendidikan. Beliau mengatakan pada saya, Mas Ikrar, saya tuh 2014 itu hampir golput. Tuh, kenapa tuh Mas? Saya bilang, menarik ini buat saya nih. Kenapa 2014 itu golput? Padahal itu banyak orang yang mendukung Pak Jokowi itu mati-matian ya. Lagi-lagi termasuk saya. Kenapa? Dia bilang karena saya melihat ada gelagat buruk dari Pak Jokowi pada saat itu ya, 2014 kata Pak Budiman dan dia katakan, bagaimana saya kemudian mengatakan buruk? Dia udah jadi wali kota 2 kali, terus kemudian jadi gubernur, terus masih pengen jadi presiden pula gitu kan. Apa yang artinya, apa yang dikatakan oleh Pak yang ahli pendidikan ini, itu menunjukkan bahwa dia itu memang orang yang haus kekuasaan. Kaget saya, terbuka juga saya pikirannya, dan ternyata apa yang dikatakan oleh atau kata dari haus kekuasaan itu menuju kebenaran, Pak. Kenapa menuju kebenaran ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin masih ingat bagaimana ya pihak istana dan juga pihak yang menjadi kroni dari Jokowi ini berupaya untuk bisa menjadikan Jokowi untuk masuk ke periode ketiga ya. Dan saya tadi pagi baru aja mendengarkan wawancara Bu Mega dengan Rossi ya, baru tadi pagi bukan tadi malam. Dan saya melihat Bu Mega itu memang benar-benar orang yang serius mempertahankan konstitusi. Beliau mengatakan tidak, itu kalau ada mau perpanjangan nggak bisa karena itu melawan konstitusi. Dan Anda tahu semuanya bahwa ketika dikatakan tidak karena melawan konstitusi, dicoba lagi, kalau gitu tambahlah 2 tahun karena adanya COVID gitu kan. Di situ menunjukkan masih nggak cukup juga 2 kali masa jabatan. Begitu itu semuanya nggak berhasil, diajukanlah anaknya menjadi calon wakil presiden ya, yang bukan Mas Sahil, ada di dalam pikiran dia, mungkin 2 tahun kemudian bisa menjadi presiden ya, jika misalnya Prabowo tidak bisa melanjutkan kepresidenannya ya. Jadi di situ menunjukkan memang kekeh Mas Kenapa saya bilang kekeh ya? Kita ngomong begini nggak akan dia berhenti. Kenapa nggak akan berhenti? Karena lagi-lagi buat saya ya, kepentingan dia bukan kepentingan bangsa, kepentingan dia bukan kepentingan anak muda masa depan ya, generasi Z dan sebagainya. Kepentingan dia juga bukan untuk menjadikan Indonesia maju berkembang pada 2045, tapi kepentingan dia adalah bagaimana membangun dinasti politik ini. Jadi itu udah jelas ini ya. Dan karena itu tidak mungkin dia mundur. Gak mungkin dia mundur ya. Jadi kalau masalah nilai-nilai itu sudah diabaikan semua ya. Menurut saya emangnya Anda masih punya pikiran bahwa Pak Jokowi itu masih punya nilai ya. Apakah Pak Jokowi itu masih punya etika ya? Apakah Pak Jokowi itu masih punya moral? Kalau dia masih punya pikiran yang baik untuk bangsa ini, dia tidak akan memutar balik arah reformasi menuju ke sebelum 1998. Iya, terima kasih Bro. Terima kasih Bro, terima kasih. Mbak Koni, saya ingin menambah elaborasi lagi lebih dalam yang apa yang dikatakan oleh Prof Ikrar tadi. Nilai ternyata sudah tidak ada dalam diri Pak Jokowi sekarang ini. Malah Prof Ikrar bilang sudah kita bingung kalau masih berpikir Pak Jokowi punya moral gitu. Anda punya pendapat seperti apa? Saya sepakat karena begini, ketika saya marah betul kepada Pak Jokowi ada 2 hal ya. Pertama itu soal MK. Yang kedua kemarin pada saat beliau menyatakan beliau boleh kampanye dan di belakang tanpa izin, yakin saya para perwira tuh semua tuh sama Patli dan termasuk prajurit tidak ditanya boleh enggak dipakai jadi background seolah-olah endorse presiden. Bayangkan dia bisa bicara, dia akan kampanye di depan prajurit semua perwira, di belakangnya ada alutsista TNI, di kirinya ada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan panglima TNI, di kanannya ada Menhan. Jadi seolah-olah menurut saya dia pakai jebakan Batman
bahwa oke, nih belakang gue nih tentara, gue mau kampanye. Maka saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban meletakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada nyelonong nih, Mr. Presiden yang pengen jadi raja, nggak ngerti juga saya apa. Ngomong aja, pokoknya saya mau kampanye. Dan ketika kayak saya kan bukan ahli tata negara Pak Rudi, tapi saya kan punya guru besar banyak tata negara. Saya kan tanya, ini gimana sih sebenarnya? Ternyata memang boleh kampanye di pasal 299, tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu presiden boleh kampanye dia incumbent. Nah, waktu dia bikin pengumuman di istana, dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja. Dia baca pasal 299, presiden boleh kampanye, nggak dibaca soal incumbentnya. Jadi orang ini Pak Rudi ahli potong-potong, pokoknya yang cocok aja buat dia apa? Cocokologinya juara. Nah, jadi kalau saya udah lewat kalau soal value tadi sudah lewat dari sana. Tapi tadi yang disampaikan Pak Ikrar ada yang penting. Pak Ikrar tadi bilang barangkali Pak Prabowo akan sakit atau apa hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya. I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Jadi Pak Prabowo dijadikan boneka gemoy ternyata ya. Boneka kendaraan gemoy. Kendaraan gemoy. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil kan. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget dan gitu udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak sih, coba punya lu gue habisin.